Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Nah, semoga di masa pandemi ini kalian tetap sehat, tetap ceria, tetap semangat, dan di rumah. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Mari kawan-kawan kita mulai dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang tema 4, sehat itu penting, subtema 3, peredaran darah pada manusia, pembelajaran ketiga. Nah, buat pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menjelaskan isi dan amanat pantun. Setelah itu kalian nanti melesankan pantun hasil karya kalian sendiri dengan benar. Dan yang kedua yaitu kalian mengamati gambar tentang gotong royong. Kalian kemudian nanti menganalisis apa sih pengertian dari gotong royong, unsur-unsur dan manfaat dari gotong royong. Tujuan yang ketiga, dengan kalian menganalisis video yang ibu tampilkan, nanti kalian bisa membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antar masyarakat ya satu dengan yang lainnya. Kalian sudah belajar tentang bagaimana ciri-ciri pantun. Nah, kira-kira apa saja ciri-ciri pantun yang pernah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya? Oh, bait terdiri dari 4 baris. Oke, Laili pintar. Satu bait terdiri dari 4 baris. Terus apa lagi ya? Memiliki saja. Oke, Mas Oki, hebat. Membuat pantun itu harus memperhatikan saja. Misalnya akhir baris pertama N, maka akhir baris ketiga juga harus N. Jika akhir baris kedua T, maka akhir baris keempatnya juga T. Membuat pantun juga harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti pantun yang mengandung amanat, ajakan kepada masyarakat untuk gotong royong sebagai berikut ini. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihatnya besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, di sini pada baris pertama, akhir barisnya berupa huruf G, pada baris kedua, akhir barisnya berupa huruf R, baris ketiga, akhir barisnya berupa huruf G, dan pada baris keempat, akhir barisnya adalah huruf R. Nah, pada pantun ini membahas tentang apa ya? Gotong royong. Oke, gotong royong. Nah, Ibu punya beberapa gambar. Kira-kira dari gambar ini kalian tahu apa tidak ya? Apa sih manfaat gotong royong? Agar pekerjaan jadi ringan. Oke, pekerjaan kita menjadi ringan karena melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Kemudian apa lagi? Agar terlihat rukun. Oke, terlihat rukun, kebersamaan dengan warga. Gotong royong itu memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Nah, sekarang Bu Irma tanya, tanggung jawab kalian sebagai murid itu apa ya? Belajar. Ya, belajar dengan tekun, belajar dengan rajin. Menjaga kebersihan. Ya, kita wajib menjaga kebersihan lingkungan. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat yang pertama yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dalam diwujudkan bentuk pelaksanaan peraturan dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip membina keserasian, saling mengasihi, dan tidak menonjolkan perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas terhadap sesama anggota masyarakat. Yang keempat, menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab seorang warga
juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, Bu Irma tanya, apa yang kalian ketahui interaksi itu apa ya? Hubungan manusia satu dengan yang lainnya. Ya, hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya atau hubungan timbal balik antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Manusia merupakan makhluk sosial. Maka ada interaksi sosial antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, Bu Irma punya sebuah video. Coba perhatikan ya. Mengetahui sosial budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan moral. Kita langsung ke materi. Interaksi sosial dalam bidang ekonomi. Setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Salah satu kebutuhan manusia adalah di bidang ekonomi. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan ekonomi meliputi pemenuhan sandang, pangan, dan papan. Yang pertama, interaksi dalam bidang sosial budaya. 4. Interaksi dalam bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Yang kelima, interaksi dalam bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, setiap manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia saling berinteraksi satu sama lain. Contohnya, interaksi dalam bidang sosial budaya, pendidikan, ekonomi, politik, dan moral. Ya, yang pertama tadi membahas Interaksi sosial sosial bidang ekonomi. Terus yang kedua, bidang apa lagi? Interaksi bidang politik. Oke, bidang politik. Yang ketiga, interaksi bidang pendidikan. interaksi bidang pendidikan. Yang keempat, Bidang budaya. sosial budaya. Terus yang kelima, bidang apa? Interaksi moral. Oke, hebat anak-anak Ibu. Merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Nah, interaksi berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Tentu saja yang diharapkan interaksi sosial tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Untuk pembelajaran kita kali ini sudah selesai sampai di sini. Nanti materi yang Ibu bahas kali ini akan Ibu berikan melalui WA Group. Kemudian jika ada pertanyaan atau masih ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di WA Group. Tadi kita belajar tentang apa saja ya? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa? Cara membuat pantun ya. Terus yang kedua tadi belajar apa lagi? Jenis-jenis tanggung jawab. Oke, jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat atau sebagai warga sekolah, menjaga keamanan, melakukan kewajiban, dan sebagainya. Terus tadi kita belajar tentang apa lagi? Gotong royong. Manfaat gotong royong, dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, menjaga kerukunan, menjaga ketertiban. Terus kita belajar tentang Interaksi sosial. interaksi sosial dalam berbagai bidang. Ada bidang politik, pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, untuk pembelajaran kita kali ini, kita akhiri sampai di sini. Jika masih ada yang kurang paham, kita lanjut di WA Group. Boleh bertanya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, makan makanan yang bergizi, jangan lupa mengerjakan tugas. Untuk mengakhiri pembelajaran kita kali ini, silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Mari kawan-kawan kita akhiri pelajaran ini, ketua mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Untuk pembelajaran kita kali ini, Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.